Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Adib Noval Awaludin, mahasiswa profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan sharing dan sedikit berbagi informasi yang insya Allah akan sangat berguna bagi Anda pasien kemoterapi. Silahkan Anda saksikan dan simak video ini hingga akhir ya. Penata laksanaan diet pada pasien kemoterapi. Sebelumnya apa sih kemoterapi? Kemoterapi merupakan terapi kanker menggunakan obat-obatan dengan tujuan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker, baik dengan membunuh sel secara langsung maupun dengan mencegah penyebaran atau menghentikan pembelahan selnya. Kemudian apa sih tujuan dan manfaat dari kemoterapi ini? Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk menghancurkan sel kanker. Yang kedua itu untuk mengecilkan ukuran tumor. Yang ketiga untuk mencegah penyebaran sel kanker. Yang keempat untuk meredakan gejala kanker. Dan yang terakhir yaitu untuk menyiapkan atau menyempurnakan perawatan lainnya. Lalu apa saja efek samping dari kemoterapi yang mungkin timbul? Nah, yang pertama ini ada anoreksia, lalu ada kaheksia, kemudian mukositis, ada mual dan muntah, diare, leukopenia, anemia, dan perubahan rasa terhadap makanan. Selanjutnya, diet pada pasien kemoterapi. Nah, diet pada pasien yang menjalani kemoterapi ini adalah makanan yang dibutuhkan oleh pasien yang menjalani pengobatan kemoterapi untuk membentuk energi dan mempertahankan kesehatan. Apabila status gizi dan asupan penderita kanker masuk ke dalam kategori yang baik, maka hal tersebut dapat menurunkan risiko penyakit penyerta lain serta dapat menurunkan gejala yang disebabkan akibat efek samping kemoterapi. Nah, beberapa efek samping akibat kemoterapi yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat menimbulkan permasalahan gizi pada seseorang atau orang yang menjalani kemoterapi. Yang pertama yaitu permasalahan gizi yang dapat muncul adalah kurang nafsu makan. Nah, ini dapat disebabkan karena faktor psikologi atau juga karena kehilangan respon yang disebabkan oleh penyakit kanker itu sendiri berupa cepat kenyang atau perubahan pada indera pengecap yaitu lidah. Kemudian yang kedua itu ada gangguan asupan makan dan gangguan gizi. Nah, ini juga dapat disebabkan yang pertama karena gangguan saluran cerna. Nah, gangguan saluran cerna berupa sulit mengunyah, sulit menelan, ataupun adanya penyumbatan pada saluran pencernaan. Kemudian juga gangguan asupan makan selanjutnya itu adalah gangguan absorpsi zat gizi. Jadi, ketika makanan yang sudah dikonsumsi tidak bisa diserap oleh sistem pencernaan dengan baik sehingga terjadi gangguan penyerapan zat gizi. Kemudian gangguan asupan makan atau gangguan gizi lainnya itu adalah kehilangan cairan dan elektrolit yang disebabkan karena muntah dan diare. Permasalahan gizi yang ketiga yaitu adanya perubahan metabolisme zat gizi yaitu pada protein, karbohidrat, dan juga lemak. Dan yang terakhir adalah peningkatan pengeluaran energi karena adanya penyakit kanker tadi. Oleh karena itu, tujuan diet untuk pasien dengan kemoterapi yang pertama yaitu memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan kondisi dan penyakit serta daya terima pasien. Lalu yang kedua yaitu mencegah dan menghambat penurunan berat badan secara berlebihan serta memelihara supaya berat badan tetap normal. Yang ketiga, mengurangi rasa mual, muntah, dan juga diare yang mungkin timbul. Lalu yang keempat, mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan oleh pasien dan juga dengan dukungan oleh keluarganya. Kemudian bagaimana untuk pengaturan dietnya? Untuk pengaturan dietnya yang pertama kebutuhan energi minimal sesuai dengan kebutuhan individu sehat atau sekitar 25 sampai dengan 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Tujuannya untuk mengganti simpanan dalam tubuh bila pasien dalam kondisi atau tergolong berat badannya kurang. Kemudian juga apabila terjadi infeksi diperlukan tambahan kalori sesuai dengan keadaan infeksi pada pasien. Lalu untuk asupan protein tidak dianjurkan lebih rendah dari 1 gram per kilogram berat badan dalam satu hari, sehingga untuk target asupan protein yang dianjurkan yaitu adalah sekitar
1,2 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan dalam satu hari. Nah, termasuk juga pada usia lanjut atau lansia. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengganti kehilangan berat badan. Yang ketiga, untuk lemak diberikan sebanyak 15 sampai dengan 20% dari kebutuhan energi total. Diutamakan asam lemak esensial, lalu menghindari lemak jenuh seperti jelantah, gaji, lemak trans seperti margarin, lalu santan kental, dan meningkatkan konsumsi lemak esensial seperti minyak kedelai atau omega 6. Kemudian MCT atau medium chain triglyceride seperti Visio. Lalu juga minyak zaitun atau omega 9 serta minyak ikan yang mengandung omega 3. Untuk kebutuhan karbohidrat cukup dengan mengurangi konsumsi gula juga tepung, karena kedua bahan makanan tersebut menyebabkan pertumbuhan sel kanker, dan sel kanker hanya bisa memakai karbohidrat untuk energi dan bertumbuh atau berkembangnya. Untuk vitamin dan mineral cukup, vitamin yang cukup dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menjaga sistem imun tubuh, serta menjaga kekuatan tulang, mata, kulit, kuku, dan rambut. Kemudian sumber utama vitamin dapat ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti buah dan sayur. Untuk mineral sendiri bertujuan untuk membantu metabolisme karbohidrat dan lemak sehingga menjadi energi. Lalu untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, asupan mineral ini dapat didapatkan dari jenis makanan nabati dan hewani seperti makanan yang mengandung kalium itu ada sayur-sayuran, lalu brokoli, kemudian ada makanan laut, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kemudian untuk asupan serat dapat ditingkatkan sebanyak 400 gram atau sekitar 5 porsi sayur atau buah dalam sehari untuk memperbaiki daya tahan tubuh dan juga sebagai sumber enzim tubuh, terutama dapat ditemukan pada lalapan atau sayuran mentah seperti brokoli, kembang kol, sawi hijau ataupun sawi putih. Asupan serat pangan atau dietary fiber juga dapat ditingkatkan yang bersumber dari beras merah, beras tumbuk, havermut, bayam, labu siam, pare, gambas, semangka dengan bagian putihnya, lalu ada pepaya, melon, agar-agar, cincau, dan juga rumput laut. Untuk asupan air juga harus cukup, yaitu sebanyak 8 sampai dengan 10 gelas dalam sehari disesuaikan dengan balance cairan. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan, tujuannya agar fungsi ginjal tetap baik dan sisa obat setelah kemoterapi ini dapat keluar bersama urin sehingga tidak merusak ginjal. Untuk porsi makan dapat disesuaikan, yaitu kecil tapi sering, yaitu dengan jumlah sebanyak 6 kali sehari dengan 3-4 kali makan dan 2-3 kali untuk selingan atau snack. Untuk makanan ini dapat disajikan makanan kesukaan. Kemudian untuk makan juga jangan menunggu sampai kondisi lapar. Jadi ketika perut dalam masih tidak kondisi lapar atau belum terlalu lapar, bisa makan saja nggak apa-apa, akan tapi dengan porsi yang kecil tapi sering. Lalu untuk makanan dan snack disarankan yang mengandung tinggi kalori dan protein seperti hasil produk dari susu, telur, daging, ikan, ataupun ayam. Untuk bentuk makanan dapat disesuaikan dengan kemampuan pasien dalam mengonsumsi makanan, jadi dapat berupa kombinasi oral antara nasi ataupun bentuk tim atau bentuk bubur dengan lauk pauknya, lalu dengan sayur dan juga buah, disertai dengan makanan enteral bisa dari susu sapi, susu kacang hijau, ataupun dari susu kedelai. Kemudian dapat menghindari makanan yang mengandung racun ataupun xenobiotik, yaitu dari obat. Jadi untuk pemakaian obat kalau bisa sesuai dengan yang diresepkan dokter, sehingga untuk obat yang tidak perlu tidak usah dikonsumsi. Lalu juga menghindari makanan yang mungkin terpapar oleh radikal bebas dan juga zat karsinogenik. Untuk proses memasak dengan dibakar ataupun digoreng dengan banyak minyak dan dengan panas tinggi ini berpotensi menghasilkan zat karsinogenik seperti nitrosamin dan benzipren, sehingga untuk proses memasak seperti dibakar atau digoreng dengan minyak banyak kalau bisa dihindari. Dan untuk alternatifnya yaitu dapat dengan menggunakan cara memasak yang tidak banyak menggunakan minyak atau lemak seperti merebus, mengukus, menumis, dan memepes. Untuk bahan makanan yang dianjurkan dari sumber karbohidrat seperti nasi putih, nasi merah, kentang, talas, ubi, havermut, spaghetti, dan roti. Untuk makanan sumber protein hewani seperti daging sapi tanpa lemak, daging ayam tanpa kulit, ikan, telur,
Kemudian untuk kuning telurnya ini dapat dibatasi maksimum sebanyak 3 butir dalam satu hari. Untuk makanan sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, kacang polong, dan kacang-kacangan lainnya. Untuk makanan sumber lemak yaitu ada minyak zaitun, minyak tak jenuh seperti minyak jagung, dan juga minyak kedelai. Untuk bahan makanan sayuran yaitu seperti kol, labu, lobak, pare, pepaya muda, rebung, terong, timun, selada, bayam, bit, buncis, jagung muda, kacang panjang, daun katuk, kembang kol, brokoli bisa dapat dikonsumsi. Untuk buah pada umumnya dianjurkan semua buah karena kaya akan vitamin dan juga mineral serta antioksidan. Akan tetapi dianjurkan untuk buah yang dikonsumsi dalam keadaan masih segar seperti buah pepaya, buah pisang, buah jeruk, buah anggur, buah stroberi, dan sebagainya. Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu ada mie instan, kemudian juga makanan yang diawetkan atau dikalengkan. Jadi segala jenis makanan baik sayuran ataupun buah ataupun protein hewani, protein nabati yang diawetkan atau dikalengkan kalau bisa dihindari sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Kemudian juga ada minyak jelantah, gajih ataupun santan kental juga untuk pasien dengan kemoterapi kalau bisa dihindari. Pada intinya, untuk pasien dengan kemoterapi, asupan gizinya harus diperhatikan supaya tidak terjadi malnutrisi. Kemudian untuk intervensinya berfokus untuk mengatasi efek samping yang ditimbulkan pasca kemoterapi yang kaitannya dengan masalah gizi, sehingga untuk asupan gizinya ini dapat disesuaikan dengan efek samping yang timbul, kemudian disesuaikan dengan kemampuan atau daya terima pasien dalam menerima makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.